Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perancangan kami, yaitu pemukiman nelayan. Yang pertama, perkenalkan, saya Amiratul Istiqo saya Sanua, NIM 55 14 22 044. Lanjut. Kamu tinggal PMI kali. Tidak ada suara. Halo, halo. Nah, ada. Dengan saya Muhammad Alfici dengan NIM 55 14 22 055. Saya Prentas Sarapil dengan NIM 5514 Saya Muhammad Fikri Manggi dengan NIM 55 14 22 018. Baik, langsung saja ke slide pertama akan dijelaskan oleh Aprianto Sarapil. Nah, Dimulai. jadi yang pertama itu prinsip dan konsep arsitektur adaptif pesisir atau coastal resilient housing. Nah, arsitektur adaptif ini pesisir adalah pendekatan desain hunian yang tahan terhadap dinamika lingkungan laut seperti banjirop, abrasi, badai, kenaikan muka air laut, sekaligus tetap mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di pesisir tersebut. Nah, prinsip dasarnya menekankan ketahanan terhadap banjir dan iklim laut melalui elevasi bangunan, penggunaan material tahan korosi, zonasi yang jelas antara hunian dan aktivitas perikanan, kemudian serta penerapan sistem kelanjutan ramah lingkungan. Konsep perancangannya itu mengusung hunian panggung yang fleksibel dan modular. Nah, berinteraksi dengan ruang publik dan dermaga secara selaras dengan kondisi alam dan budaya bahari setempat. Strategi desain dari studi kasus kali ini itu menggunakan arsitektur adaptif pesisir yang merancang pemukiman nelayan dengan bangunan struktur tahan korosi, ventilasi alam yang optimal, zonasi hunian, dan aktivitas perikanan yang terorganisir. Nah, lanjut. Ini merupakan zoning kawasan dari lokasi yang diambil. Jadi area yang ditujukan dengan warna orange itu merupakan area rumah atau area hunian. Kemudian yang berwarna marun itu merupakan zona fasilitas umum kayak zona fasilitas umum atau pelayanan masyarakat seperti ruang komunal untuk kawasan tersebut. Kemudian ada fasilitas penunjang lainnya. Kemudian yang berwarna krem itu zona UMKM. Jadi di situ nanti ada pasar untuk menjual-jual bahan harian. Kemudian ada tempat makan dan warung-warung kopi begitu. Kemudian di area hijau zona terbuka. Jadi di situ area relaksasi kayak taman bermain, taman rekreasi begitu. Kemudian area kuning parkir perahu. Jadi di situ nanti ada dermaga. Kemudian warna pink keunguan ini di situ nanti ada pondok-pondok tempat para nelayan sebelum lanjut. Ini konsep tata masa. Jadi konsep tata masa itu dari orientasi bangunan menghadap disusun secara tidak mengorientasi ke satu arah karena side-nya menghadap ke pantai, mengingat kecepatan angin yang tinggi, kemudian juga angin laut yang membawa zat yang dapat mengorosikan benda-benda kayak logam. Jadi orientasi matahari itu orientasi bangunan yang di area depan, untuk bangunan di area depan itu tipe 45 dan di area belakang tipe 36. Nah, jadi yang berdekatan langsung dengan laut itu merupakan zona terbuka hijau. Hal ini menjadi pertimbangan karena dari sini area terbuka hijau maka ditempatkan banyak vegetasi yang dapat menyaring angin laut. Lanjut. Nah, ini pertimbangan fungsi utama kegiatan bangunan, orientasi bangunan, kesesuaian dengan kondisi lingkungan sekitar, kemudian akses sirkulasi yang nyaman. Bisa lihat pada legenda gambar yaitu perumahan ditunjukkan dengan area berwarna merah, kemudian zona hijau dan lain-lain. Lanjut. Ini merupakan sirkulasi kendaraan. Jadi drop off dan drop out itu ditunjukkan pada di sini ada panah merah dan panah ungu. Nah, panah merah itu merupakan akses masuk ke dalam site. Yang ditunjukkan dengan area kuning merupakan akses utama atau jalan utama pada kawasan. Kemudian yang ditandai dengan warna hijau, garis dan panah warna hijau itu merupakan akses keluar masuk kendaraan di area perumahan dan fasilitas umum. Nah, di situ jadi yang ditunjukkan dengan garis warna kuning itu merupakan jalan primer, sementara yang ditunjukkan dengan garis hijau itu jalan tersier. Lanjut. Kemudian Gantian. selanjutnya dijelaskan teman saya. Lanjut. Kita ini Iya. lanjut ke sistem air bersih. Bisa dilihat dari legenda dengan garis yang panjang-panjang ini terdapat jaringan air bersih utama dari keseluruhan site, dan jaringan air bersih sekunder itu ditandai oleh garis biru yang putus-putus juga, dan jaringan air bersih tersier itu ditandai dengan garis titik-titik. Bisa dilihat dari site-nya ada beberapa titik sambungan gate valve dan titik hidran, ada beberapa titik hidran, ada meteran air kawasan, dan ada reservoir atau tangki, dan ada fasilitas IPAL yang tersedia juga di site. Dan untuk keterangannya, sumber air bersih berasal dari sumur bor existing atau baru, dan air dipompa ke tandem bawah, kemudian dipompa ke tandem atas elevated tank untuk mendistribusi gravitasi ke seluruh kawasan. Dan jaringan air bersih menggunakan sistem looping untuk kedalamannya. Dan bisa lihat di sini beberapa detail dari tandem bawah, tank. Dan di bawah juga ada detail galian pipa air bersih. Oke, lanjut, next. Dan sistem air kotor bisa dilihat dari keterangan juga. Ada garis yang lurus itu pipa air kotor, dan yang putus-putus pipa air kotor tekan. Dan untuk
fasilitas IPAL juga ada di sebelah sini yang berwarna biru, dan yang titik-titik hijau itu melambangkan pembuangannya, jadi dibuang langsung ke laut. Keterangannya, air kotor dari bangunan dialirkan secara gravitasi ke bak kontrol. Yang kedua, dari bak kontrol dialirkan ke IPAL, fasilitas kawasan, untuk diolah. Yang ketiga, air bersih olahan dibuang ke sumur resapan atau saluran resapan. Bisa dilihat dari detail-detail gambarnya di sebelah kanan, dan detail resapan sumur resapan. Oke, next. Rencana sistem drainase air hujan yang akan dijelaskan oleh Rifki Mangge. Dipersilakan. Baik, saya Dia akan melanjutkan. Oke, Bang. masih Alif tadi bukan? Tahu? Baca Jo. Reski, lanjutkan. Wih, masih nggak Alif. Sudah baca Jo. Oh iya, masih kita. Rencana Iya, sistem baca drainase Jo. air hujan. Saya lihat dari legenda, dengan garis biru yang panjang ini, yang tidak terputus adalah saluran primer atau saluran terbuka, dan yang putus-putus itu saluran sekunder atau yang terbuka juga, dan yang titik-titik saluran tersier atau talang, yang ini ada kolom retensi, ada beberapa titik kolom retensi, dan juga sumber resapan, outlet ke laut, dan area limpasan ke lautan. Dan keterangannya itu air hujan dari atap, jalan, dan area terbuka dialirkan melalui talang dan disalurkan terbuka menuju kolom retensi. Yang kedua, kolom retensi menahan sementara air hujan untuk mengurangi debit puncak. Yang ketiga, kelembapan air dialirkan ke laut, lalu laut melalui outlet dengan seringan sampah. Dan yang terakhir, sumur resapan ditempatkan di area hijau untuk meningkatkan infiltrasi. Ya, bisa lihat dari detail-detail potongannya di sebelah kanan. Ada potongan kolom retensi, ada potongan saluran terbuka, ada detail sumur resapan, detail output ke laut, diagram alur sistem air hujan juga bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kanan. Oke, next. Iki. Oke, lanjut ke Iki. yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk pada rencana sistem air limbah. Bisa kita lihat di sini legenda tersebut. Yang pertama yaitu garis panjang pipa air limbah gravitasi, atau dan kedua garis putus-putus pipa air limbah tekanan. Dan selanjutnya yaitu bak kontrol BK, dan ada manhole atau MH, dan fasilitas IPAL serta pembuangan atau bangunan. Di sini keterangannya yaitu air limbah dari bangunan dialirkan melalui jaringan pipa menuju bak kontrol dan diteruskan ke IPAL. Serta sistem gravitasi digunakan sebisa mungkin, dan pompa digunakan untuk area lebih rendah, dan efluen dari IPAL dialirkan ke sumur resapan atau saluran resapan. Untuk keterangan lebih lanjut, kita bisa lihat pada detail bak kontrol atau BK dan detail bak manhole. Di sini catatan umum tersebut menunjukkan semua pekerjaan mengacu pada SNI atau Permen PUPR dan peraturan daerah setempat. Desain hidrolik memperhitungkan intensitas hujan rencana. Dan terakhir, pemeliharaan saluran, kolom retensi, dan IPAL dilakukan secara berkala. Untuk detail IPAL yaitu screen atau bar screen, dan bak penyaringan, bak aerasi, bak sedimentasi, dan bak klorinasi. Dan sistem IPAL menggunakan teknologi biologis. Kapasitas menyesuaikan jumlah penghuni, serta lumpur hasil olahan dikeringkan di slope drying bed, kemudian dibuang sesuai ketentuan. Lanjut. Untuk rencana sistem pengelola sampah di sini memiliki legenda juga. Bisa kita lihat di sini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu garis putus-putus warna orange, rute pengumpulan sampah kendaraan kecil atau motor dan gerobak. Dan garis putus kedua yang warna hijau, rute pengumpulan sampah kendaraan sedang atau truk mini. Untuk keterangannya di sini, sampah dari setiap unit bangunan dikumpulkan di TPS terdekat. Sampah organik dan organik dipilih sejak dari sumber, sehingga sampai diangkut ke TPS 3R untuk diolah atau di transfer point untuk diangkut keluar kawasan, sehingga tersedia akses kendaraan pengangkut sampah menuju jalan utama kawasan. Dan untuk alur pengelolaan sampah, di sini bisa kita lihat unit harian fasilitas dan organik serta pengumpulan atau motor gerobak, lanjut TPS dan transfer point pengikutan ke TPS kota. Lanjut Jo. Lalu lanjut ya. Selanjutnya peta kerawanan atau mitigasi kawasan. Di sini ada batas kawasan yang bertujuan dengan simbol putus-putus warna merah, dan zona bahaya tsunami, zona bahaya banjir, jalur evakuasi utama, jalur evakuasi alternatif, titik kumpul, dan tempat evakuasi. Untuk keterangan, elevasi lantai dasar bangunan utama minimal 2,50 meter dari muka laut rata-rata. Sementara dermaga dan fasilitas pantai dirancang aman terhadap gelombang dan abrasi, sehingga kawasan hijau berfungsi sebagai buffer angin dan resapan air. Untuk identifikasi potensi bencana yaitu tsunami, banjir rob atau genangan, hujan ekstrim atau banjir, angin kencang, dan puting beliung. Di sini juga ada gempa bumi dan likuifaksi dan longsor. Lanjut. Baca ini. Selanjutnya masuk pada rencana sistem proteksi kebakaran kawasan. Untuk legendanya di sini jalur akses mobil pemadam dan jalur akses kendaraan servis. Hidran halaman, hidran taman, titik sambung siam atau FDH, titik kumpul, jalur pipa, hidran utama, jalur pipa, hidran cabang, dan bangunan, serta batas kawasan. Untuk keterangan, seluruh bangunan dinding, sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Jarak antai hidran halaman maksimal 90 meter. Jarak akses mobil pemadam ke titik terjauh bangunan maksimal 45 meter. Dan tersedia tabung pemadam portable di setiap bangunan. Titik kumpul berada di area terbuka, aman, dan mudah diakses. Sudah, lanjut. Saya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk rencana jalur evakuasi kawasan, bisa dilihat di sini ada jalur evakuasi utama menuju titik kumpul. Di sini titik kumpul 2. Selanjutnya jalur evakuasi sekunder, ada juga jalur evakuasi alternatif di bagian sini.
Kemudian pintu arah keluar darurat di bagian atas sini. Di sini di samping-samping bangunan. Untuk lokasi yang berisiko kebakaran yaitu di bagian perumahan. Seluruh jalur evakuasi mengarah ke titik kumpul yang aman dan mudah diakses. Jarak tempuh maksimum menuju titik kumpul yaitu kurang lebih 150 meter. Jalur evakuasi bebas hambatan dengan lebar sesuai standar. Pintu keluar darurat tersedia di setiap bangunan dan mengarah langsung ke jalur evakuasi di sini. Kalau ada semacam terjadi bencana kebakaran, untuk titik pelarian sementara yaitu di bagian sini. Di sini merupakan jalan keluar langsung. Selanjutnya yaitu rencana sirkulasi kendaraan kawasan. Di sini yang biru-biru ini sirkulasi kendaraan pengunjung, yang hijau pengelola, kuning sirkulasi kendaraan servis. Yang di bagian sini ini yang biru merupakan parkir pengunjung, yang hijau parkir pengelola, parkir servis yang warna merah bus di sini, gerbang masuk di atas sini, kemudian gerbang keluar di sebelah kanan. Di sini merupakan pos keamanan, ini IPAL. Sirkulasi kendaraan dibuat satu arah untuk meminimalkan konflik. Kendaraan pengunjung tidak melewati arah servis. Kendaraan servis memiliki jalur tersendiri menuju area belakang bangunan IPAL. Tersedia area putar balik dan drop off untuk kenyamanan. Selanjutnya, ini merupakan gambar site kami. Ini layout plan. Kemudian ini tampak timur, tampak barat, selatan, utara. Selanjutnya ini perspektif mata burung dan ini mata manusia. Alif. Mana Alif weh? Ini bagian perspektif pada kawasan LTH. Next. Next. Nah, konsep sama. Nah, ini ruang terbuka dan LTH. Bisa dilihat di gambar yang pertama itu tempat berkumpulnya nelayan dengan material atap seng dan juga dibuat dengan kayu. Lalu area gazebo dengan material atap kayu ulin dan material strukturnya menggunakan bambu. Selanjutnya playground fasilitas bermain anak dengan bermaterial kayu dan juga ada tambatan perahu atau dermaga dengan bermaterial beton. Gambar perspektifnya. Dan ini tampak dari tempat berkumpulnya nelayan. Lanjut, ada ini dari tampak atau dena gazebo. Dan ini ada tampak jembatan perahu dermaga. Utu. Aprianto. Tidak menyala, suara. Aprianto Sarapil. Jadi ini view pada area perumahan. Nah, rumah ini merupakan yang di sudut kiri bawah merupakan rumah 336. Kemudian lanjut. Material. Nah, material untuk rumah. Ya. Nah, material dari rumah itu sesuai dengan material pada umumnya. Cuman pada bagian dinding dilapisi material khusus yang dapat menahan lembab. Kemudian atapnya menggunakan atap galvanis, aluminium yang dilapisi zinc yang dapat menahan korasi. Kemudian jendela pintu dan kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium. Kemudian pelapis dinding itu finishing dengan cat berkualitas tinggi. Lanjut. Ini merupakan denah dan tampak rumah tipe 36. Nah, pada area belakang itu dibuatkan khusus area yang tersambung dari area depan. Jadi masuk bangunan itu bisa juga dari area belakang. Jadi kayak para penghuni rumah itu misal dari bekerja begitu membawa hasil tangkapan bisa lewat belakang. Nah, lanjut. Ini merupakan rumah tipe 45 sama di belakang juga disisakan space untuk meja modifikasi begitu. Di area depan ada tersedia carport, entah mau diparkirkan mobil ataupun kendaraan lainnya, disediakan juga taman sebagai area resapan. Lanjut. Baik, selanjutnya ini merupakan dana tampak potongan bangunan fasilitas sosial. Yang pertama di sini balai desa dengan ukuran 30x15. Untuk strukturnya yaitu beton dan fiber semen. Untuk atap menggunakan atap logam seperti gajah galvanis dan aluminium karena tahan terhadap udara, garam, dan angin kencang. Untuk jendela dan pintu menggunakan aluminium anodisasi atau powder coating, bahan pelapis, cat pelindung dari korosi dan kelembapan. Untuk dena masjid 15x15 menggunakan struktur dan konstruksi yang sama. Selanjutnya dena posyandu 6x5 dengan struktur dan konstruksi yang sama. Berikut merupakan perspektif dari balai desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iki. Rifki Temangge. Rifki. Baik, selanjutnya masuk pada perspektif bangunan, yaitu yang pertama ada bangunan warkop atau kafe tempat kopi, dan di sini ada pasar ikan dan pasar sayur, dan di bawah yaitu warung makan. Lanjut. Di sini ada bangunan pasar ikan dan sayur. Di sini memiliki dena dengan ukuran 3.400 cm dan 16 cm. Ada tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, dan tampak belakang. Dan untuk struktur konstruksinya menggunakan material semen inhibitor korosi dan atap spandek. Dan untuk finishingnya itu cat anti korosi logam. Selanjutnya, ini ada bangunan pabrik es. Di sini memiliki dena tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang. Untuk struktur konstruksinya sama, hanya di sini menggunakan pintu, yaitu pintu besi. Dan selanjutnya yaitu warung. Sama seperti gambar sebelumnya, di sini juga memiliki konstruksi yang sama. Dan untuk warung kopi, di sini yang berbeda hanya konstruksi dan struktur, karena tidak memiliki pintu. Lanjut. Selanjutnya ada warung makan. Di sini struktur konstruksi sama seperti gambar sebelumnya, memiliki semen. Baik. Baik. Selanjutnya saya akan alihkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.